Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar psikologi dan konseling industri. Baiklah, kita akan bahas dulu tentang apa itu psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psike, jiwa, dan logos, ilmu. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang jiwa. Jadi, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah berdasarkan data empiris dan juga sistematis. Berikutnya kita akan jelaskan dulu tentang objek kajian psikologi industri, yang mana pertama ada organisasi, yang kedua ada kelompok dan individu. Organisasi membahas mengenai desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, dan juga perubahan dan pengembangan organisasi serta perilaku dari anggota organisasi. Berikutnya kelompok. Organisasi dapat berjalan dengan efektif jika ada interaksi antar kelompok kerja. Kelompok kerja ini meliputi proses dinamika kelompok dan komunikasi di dalam kelompok di industri tersebut. Berikutnya ada juga individu, yang mana individu merupakan kajian dari psikologi industri yang mengembangkan tentang perencanaan arah karir dari karyawan tersebut dan juga proses belajar individu dalam suatu organisasi. Berikutnya psikologi industri. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari manusia dan segi-segi kejiwaan dalam konteks kerja di industri atau perusahaan secara sistematis. Psikologi industri merupakan suatu metode ilmiah tentang perilaku kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada di dalam industri yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Adapun peran psikologi dalam industri, pertama terlibat dalam proses input, yakni melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Dan juga berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal berorientasi pada produktivitas, yakni melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan manajemen keamanan kerja dan teknik-teknik pengawasan kinerja, meningkatkan motivasi karyawan, menentukan sikap kerja yang baik, dan mendorong munculnya kreativitas karyawan. Dan berikut fungsinya juga berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan, yakni melakukan hubungan industrial, pengusaha, buruh, dan juga pemerintah, memastikan komunikasi internal perusahaan yang berlangsung dengan baik, ikut terlibat secara aktif dalam penentuan gaji pegawai dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya, pelayanan berupa bimbingan dan konseling dan terapi bagi karyawan-karyawan yang mengalami masalah psikologi. Berikutnya tentang ruang lingkup psikologi industri. Pertama, psikologi industri sebagai sebuah ilmu. Psikologi industri menggunakan berbagai pendekatan dan prinsip keilmuan untuk mengatasi berbagai masalah di tempat kerja. Kedua, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Psikologi industri mempelajari tingkah laku manusia dalam setting kerja, baik perilaku yang dapat diamati maupun perilaku yang tidak dapat diamati. Ketiga, perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Psikologi industri mempelajari manusia dalam dunia kerja dan integrasinya dengan pekerjaan, organisasi, lingkungan fisik, serta lingkungan psikososial di tempat kerja. Sebagai konsumen, individu menjadi pembeli dan pengguna produk dan jasa organisasi. Keempat, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Psikologi industri mempelajari bagaimana hubungan dan dampak kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya. Psikologi industri juga membahas pola, struktur, serta jenis organisasi yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Adapun manfaat psikologi industri, pertama, membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Ketiga, meningkatkan kompetensi individu dalam setting kerja sehingga dapat mengembangkan perusahaan. Dan keempat, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja.
Berikutnya kita akan bahas tentang layanan bidang psikologi industri. Pertama ada rekrutmen atau seleksi, yang mana di sini kita melakukan identifikasi potensi yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut, baik segi potensi, intelijensi, kinerja, dan lain sebagainya. Berikutnya ada dikatakan assessment center. Assessment center itu untuk mengidentifikasi kompetensi psikologis individu dengan lebih detail. Di sini kita menerapkan tentang bagaimana kita menyeleksi karyawan tersebut, tentang bagaimana promosi kerja, konseling karirnya, dan pelatihan kerja. Berikutnya ada dikatakan dengan psikotes, ya, dan juga job simulasi. Psikotes job simulasi ini metode untuk mengidentifikasi kompetensi dan potensi yang dimiliki psikologis yang dimiliki individu secara rinci. Metode ini digunakan untuk kebutuhan seleksi penempatan karyawan dan promosi karir dari karyawan tersebut. Berikutnya juga ada konseling karyawan, ya, yang mana sebagai fasilitas untuk mengentaskan permasalahan baik tentang emosi, stres yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Berikutnya ada pelatihan. Ya, pelatihan yang kita lakukan ini ada pelatihan in-house training dan juga outbound. Selanjutnya tentang konseling industri, ya. Kita bahas dulu apa itu konseling. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang menjalani suatu masalah atau klien yang bermuara pada terentasnya masalah yang dihadapi oleh klien. Konseling ini dilakukan baik secara face to face, secara tatap muka langsung antara konselor dan klien, maupun bisa juga menggunakan media teknologi yang ada. Selanjutnya, konseling industri merupakan suatu pembahasan masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Konseling industri juga bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan dan mengurangi tingkat stres yang dimiliki oleh karyawan dan membantu mereka untuk memilih gaya hidup yang lebih baik dan sehat. Adapun yang dilakukan dalam konseling industri, pertama pemberian nasihat, yaitu mengatakan kepada orang apa yang harus dikerjakannya. Yang kedua, menenteramkan hati, itu memberikan dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, komunikasi, yaitu memberikan informasi dan pemahaman. Yang keempat, mengendurkan ketegangan emosional, yaitu dengan cara membantu orang agar merasa lebih bebas dari ketegangan yang ada dan menurunkan tingkat stres yang ada pada diri karyawan. Berikutnya, berpikiran jernih, itu mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional dan mendorong karyawan tidak berpikir irasional. Dan yang terakhir, reorientasi, yaitu mendorong perubahan internal dalam tujuan dan nilai. Demikian video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.